Ya, start recording bukan start streaming. Baik, perkenalkan saya Arya dan kita akan melampaui dalam satu semester ini sebanyak 6 SKS yang berarti dalam satu minggu belajar kita terdiri dari 6 SKS tatap muka dengan meeting ini, Google Meet. Nah, mata kuliah ini sebuah mata kuliah yang terdiri dari dua bagian besar, gitu ya. Yang pertama adalah pengetahuan Anda dan kemampuan Anda untuk melakukan desain basis data, dan yang kedua kemampuan Anda dan pengetahuan Anda untuk mengakses database, gitu ya. Nah, ini semua berada di dalam kerangka atau skema kurikulum milik Oracle, gitu ya. Saya perlu sebutkan bahwa ini kita bukan mau jualan produk, gitu ya, tetapi kita akan eh, meraih benefit, gitu ya. Perkara ternyata kita menggunakan Oracle itu karena ada benefit yang mau kita raih, gitu ya. Benefitnya apa? Kemudahan mendapatkan eh, sumber belajar, kemudian alat ajar juga tersedia, kemudian avaliabilitas. Demikian juga dengan materi atau kurikulum yang mereka selalu perbaiki, begitu ya, di tiap tahunnya. Oke, mata kuliah ini karena di jadwal di siasat itu disajikan dalam dua dua baris item yang terselenggara di hari Selasa dan hari Kamis, maka dua kali pertemuan ini dalam seminggu harus Anda lalui, gitu kan. Oke, saya baru saja mengaktifkan untuk Anda bisa presensi di mata kuliah ini lewat portal siasat. Silahkan Anda melakukan presensi, gitu ya, pencatatan kehadiran. Ini bukan absensi ya. Kalau absen itu kan ketidakhadiran, gitu ya. Kalau ketidakhadiran mencatat siapa yang tidak hadir. Tapi karena ini mencatat siapa yang hadir berarti presensi, gitu ya. Oke, saya sudah mendapatkan beberapa mahasiswa, 30 mahasiswa yang tercatat di sistem presensi yang ada di siasat, ya. Semoga akan nambah terus dan saya juga berharap bahwa nambah terus ternyata 33, ya. Saya berharap Anda punya semangat juga untuk melampaui, walaupun kita mulai kuliah untuk hari Selasa itu di jam 1 dan sampai jam 4, di mana ini masa-masa cobaan, gitu ya. Jam 1 sampai dengan jam 4 itu masa-masa cobaan bagi mahasiswa untuk belajar, gitu ya. Habis makan kenyang terus ngantuk, gitu kan, ya itu biasa. Terus mata kuliahnya 3 jam, ya, dari jam 1 sampai dengan jam 4. Kemudian nggak ada tatap muka, berarti potensi potensi gangguannya cukup banyak, begitu ya. Mau nggak mau, ya, artinya saya akui bahwa di balik layar siapa siapa sih yang saya juga tidak tahu bagaimana Anda mengikuti kelas ini, gitu ya, sambil ngegame Mobile Legend atau
Free Fire atau PUBG dan teman-temannya gitu ya, atau sedang melakukan sesuatu ya, pekerjaan nyambi, pekerjaan untuk apa namanya, mendapatkan penghasilan sampingan gitu ya, atau Anda mau sedang melakukan perjalanan, misalkan sedang motoran atau berada di kendaraan gitu ya, saya juga nggak tahu ya. Tetapi saya meminta Anda untuk apa namanya, eh, memberi perhatian dalam belajar kali ini. Kenapa? Karena ini 6 SKS. Kalau Anda dapat apa namanya, nilainya tidak memuaskan, maka pengaruhnya ke SKS cukup besar begitu ya. Oke, whatever Anda bagaimana belajar, silahkan Anda apa namanya, sudah dewasa gitu ya, Anda bisa atur sendiri. Kemudian apa, secara default itu ya, mata kuliah ini sebetulnya ada asisten, tetapi saya belum mendapatkan informasi mengenai asisten kelas ini. Kalau ada yang bisa memberi saya mengenai informasi mengenai asisten untuk kelas ini ya, bisa memberitahu saya gitu ya. Terus mata kuliah ini akan menggunakan, tadi saya sudah bilang, apa namanya, kurikulumnya si Oracle, dan materi atau silabinya itu sebetulnya sudah ada, saya letakkan ada di Classroom. Classroom ini saya buat eh, sebetulnya pada tanggal 27 Agustus kemarin gitu ya. Walaupun sebetulnya sudah punya template-nya jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Ini karena biasanya sih Evlearn itu terlambat untuk apa namanya, eh untuk aktivasi gitu ya. Tapi ternyata di semester ini sudah ada Evlearn-nya sejak hari kapan ya? Kemarin Sabtu apa ya? Kemarin Sabtu, Jumat atau Sabtu. Nah, tapi saya sudah terlanjur punya apa namanya, classroom-nya. Jadi apa namanya, kita bisa menggunakan banyak cara, mau pakai apa namanya classroom. Nanti saya juga update di Evlearn gitu ya. Oke, kemudian mata kuliah kita atau kurikulumnya itu tadi saya sudah bilang dibagi jadi dua, database design dan programming with SQL gitu ya. Karena database design dan programming SQL, maka Anda dituntut untuk, jadi tujuannya, objektifnya Anda bisa lakukan desain gitu ya. eh Apa namanya, desain ini teorinya cukup, bahasa Jawanya jelimet, cukup rumit gitu ya. Karena rumit biasanya akan jadi membosankan gitu ya. Kemudian kalau membosankan, alhasil mahasiswa biasanya akan mengabaikan, atau kalau toh nggak mau susah, itu biasanya akan mencari yang mudah gitu ya, mencari yang mudah. Jadi ya gampangannya yang paling gampang mana gitu ya. Nah, tapi perlu saya ingatkan lagi, ini adalah sebuah dasar gitu ya. Orang-orang di luar sana yang memberikan sampel-sampel kepada Anda, baik di YouTube maupun di blog atau situs-situs yang lain, itu tentu saja apa namanya, eh, tidak secara instan mereka mendapatkan informasi, mereka mendapatkan skill, sehingga memberikan kepada Anda sampel-sampel yang apa namanya, yang bisa Anda pelajari gitu ya. Tetapi mereka berawal dari pengetahuan-pengetahuan seperti ini gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan mudah untuk
ngambil kesimpulan bahwa ya saya akan ambil yang ini saja tanpa tanpa mempedulikan pengetahuan Anda yang saya akan berikan di mata kuliah ini, gitu ya. Desain, lah Pak, desain gampang, ya bikinnya begini, begini, begini. Ya, segala sesuatu yang Anda anggap gampang di awal mula itu biasanya akan membuat kesulitan di bagian akhir, gitu ya. Ya sama sih seperti apa namanya kehidupan, kalau Anda menganggap itu ya sudah gampang, gitu ya. Tidak ada apa namanya persiapan, tidak ada pengetahuan, itu nanti di bagian akhir juga akan ada kesulitan, ya. Contohnya aja kalau Anda apa namanya berkendara, wah gampang berkendara, itu gampang kan, sudah bisa naik sepeda, pakai motor aja, pokoknya tinggal ngegas ngerem, gitu kan. Tapi kalau nggak punya pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas, kemudian bagaimana menguasai motor, kemudian bagaimana bermanuver, ya satu saat, ya bukan cuma satu saat, begitu orang tersebut naik motor kemudian ngegas, gitu ya, karena dia nggak punya, akhirnya apa, nabrak, gitu kan. Nah, enak ngegas cepet, tapi nabrak akhirnya kan sakit. Nah, ya itu analogi, gitu ya. Nah, percaya saja, percaya saya, dan percaya kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang berproses. Oke, jadi kita akan melalui proses 6 jam di dalam 1 minggu, gitu ya, 2 kali pertemuan masing-masing 3 jam. Oke, eh jadi itu database design, kemudian programming with SQL sama, gitu ya. Programming SQL, saya akan memberikan dasar mengenai akses ke database, ke akses ke tabel. Kemungkinan nanti Anda akan bilang, ya ngakses tabel kan bisa pakai aplikasi, gitu ya. Ya iya sih, bisa pakai aplikasi, bisa. Cuman masalahnya nanti ketika Anda berhadapan dengan kehidupan nyata atau kehidupan pekerjaan yang tidak diizinkan menggunakan aplikasi tertentu, gitu ya, aplikasi yang Anda sukai untuk mengakses database, ya repot, gitu ya. Anda akan kelimpungan, waduh nggak bisa ngakses nih, gimana ini caranya, gitu ya. Wah saya nggak bisa, ya penilaian kembali ke tempat kerja Anda, gitu ya. Oke, terus mata kuliah ini presensi, kurikulum dan silabinya sudah saya posting di sana di Classroom, silahkan Anda buka. Kemudian materialnya sudah saya berikan, apa namanya, dalam bentuk PDF, itu banyak itu. Ya, ada material database design, ada material database programming. Yang Anda buka adalah yang pertama itu database design, nanti dilanjutkan dengan database programming. Kemudian saya juga posting juga mengenai apa namanya SQL schema, ERD, dan desain tabel. Nah, itu Anda bisa pelajari, Anda bisa buka, dan seterusnya. Oke. Hari ini saya selain untuk memperkenalkan kepada Anda mengenai memulai mendahului sistem basis data, mata kuliah sistem basis data, saya akan me- memberitahu kepada Anda bahwa mata kuliah ini akan menggunakan portal miliknya Oracle. Jadi selain portalnya Classroom kita atau Flearn, gitu ya, ada siasat untuk presensi, kemudian Flearn dan Classroom tempat tempat kita apa namanya nempel pengumuman, kemudian naruh materi, gitu ya. Terus ada portal miliknya Oracle Academy. Kenapa kok milih Oracle Academy? Karena standar dari jadi hanya sampai dengan hari ini kami dalam hal ini
fakultas dan universitas itu melihat hanya Oracle yang mau memberikan apa namanya kurikulum itu full, gitu ya. Kurikulum itu full, nggak harus mengikuti apa namanya kursus, gitu ya, yang komersil, enggak. Ya, si Oracle memberikan lewat Oracle Academy, sehingga dengan kepesertaan kita di Oracle Academy kita bisa memanfaatkan semua resource yang mereka tawarkan ke akademik, gitu ya. Kita kan akademisi, gitu ya. Terus kalau vendor-vendor yang lain mereka ya memberikan, tetapi nggak komplit, tidak sekomplit, tidak sestruktur, tidak terstruktur miliknya Oracle, gitu ya. Terus kalau mau dibilang lah, kalau kalau begitu kita nggak bisa punya pengalaman yang apa namanya lintas platform. Perlu Anda ketahui bahwa desain itu punya apa namanya, si Oracle punya standar yang baku yang ternyata memang ngikuti aturan eh, baku juga untuk pembelajaran desain database, gitu ya. Terus untuk programming with SQL atau perintah query yang kita pelajari itu Oracle adopsi Oracle itu mengadopsi 99% dari perintah, mungkin bahkan 100% dari perintah-perintah standar SQL ANSI 99, gitu ya. Jadi dalam hal ini ketika Anda belajar dengan kurikulum ini, maka Anda bisa punya kenapa ini? Ya, kenapa Mas? eh Mas Jalu Wicaksono? Enggak Pak, kepencet Pak. Oh ya, ya. Tadi sampai mana? eh karena adopsi atau menggunakan standar SQL ANSI SQL 99, maka bisa dipastikan Anda belajar query di Oracle itu Anda bisa gunakan dasarnya itu untuk di berbagai macam produk database server, gitu ya. Saya bilang database server, bukan database desktop, gitu ya. Database desktop itu apa? Yang mana? Yang apa sih yang database desktop? Database desktop itu contohnya adalah ya database yang kecil-kecil, kecil-kecilan, seperti yang tidak apa namanya mensupport ANSI SQL 100%. Misalkan adalah Microsoft Access, gitu ya. Saya sudah lama sekali nggak pegang Microsoft Access, gitu ya. Microsoft, jadi ngomongnya juga saya lupa apa sih namanya. Microsoft Access itu desktop dan dia tidak support query standar ANSI SQL 99 secara penuh, gitu ya. Tapi kalau Oracle, Anda sebut apa deh database server selain Oracle, ada SQL Server miliknya Microsoft, ada MySQL. Kok MySQL? Iya, iya. MySQL masuk, iya. Walaupun dia kecil, tapi kapasitasnya besar. Kemudian PostgreSQL, kemudian ada Firebird, kemudian ada DB2, gitu ya. Ya, masih banyak. Sedangkan database-database yang lain, misalkan Fox, Fox Pro, Foxbase, uh, DBase3 Plus, dan masih banyak yang lainnya, itu ya sekedar menggunakan perintah-perintah query, tapi tidak bisa mengadopsi 100% dari ANSI SQL 99. Nah, biasanya uh, produk-produk dari vendor-vendor besar, database server yang besar itu mengadopsi ANSI SQL 99 secara penuh,
Oke. Nah, oleh karena itu maka kita memilih eh, produk ini, bukan produk ini ya, tetapi kurikulum ini, gitu ya. Oke, kemudian Oracle Academy itu mereka setiap tahun melakukan apa namanya revisi terhadap materi mereka. Oke, kemudian menyediakan juga portal untuk belajar, tidak hanya materi tetapi juga apa kuis disediakan, apa namanya evaluasi itu ada, gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah miliknya si Oracle dari Oracle Academy, academy.oracle.com atau Oracle Academy. Oleh karena itu, maka di Classroom itu baru saja saya apa namanya posting mengenai pembagian akun Student Hub. Jadi kita menggunakan portalnya Oracle Academy untuk belajar, gitu ya. Anda bisa akses lewat academy.oracle.com. Nah, pembagiannya akunnya itu tersedia di Google Classroom Anda. Oke, saya akan tampilkan tab Student Hub Share. Ya, baik. Oh, ini sudah pada mengakses. Cukup banyak, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16 orang sudah mengakses dokumen ini, gitu ya. Nah, ini perlu Anda catat, gitu ya. Dan masing-masing orang dengan masing-masing username-nya. Jangan melakukan hal yang merugikan orang lain, gitu ya. Kalau saya bilang hal yang bodoh, ya nggak bodoh juga sih, tapi licik, gitu ya. Tapi jangan Anda lakukan itu ya. Jangan Anda bikin apa namanya, wah, misalkan saya dapat baris kesekian, terus teman saya kerjain deh, gitu ya. Ya jangan. Kenapa? Ya, karena memang default passwordnya sama semua. Tapi hati-hati, gitu kan. Nanti kalau Anda salah ambil, maka Anda bisa nimpa haknya orang lain. Oke, dari sekian banyak mahasiswa yang aktif saat ini, yang aktif di apa namanya Meet saat ini, adakah dari antara Anda yang tidak mendapatkan apa namanya akun? Semua dapat ya? Coba dicek lagi. Yang saya kasih waktu, cek milik Anda ada enggak? Kalau ada, silakan Anda catat. Di copy ya boleh, enggak ya enggak apa-apa, gitu ya. Default passwordnya. Oke. Ya, baik. Ya, kalau sudah, maka Anda akan punya kesempatan untuk melanjutkan materi kita, yaitu ada di portal apa namanya? Ada di academy.oracle.com. Jadi saya mau tampilkan nggak ya? Ya udahlah, ditampilkan saja. Ini mana nih? Gini aja deh. Academy.oracle.com. Ya. Nah, baik. Tadi sudah apa namanya?
pengantar. Berikutnya adalah saya akan memberikan kepada Anda pendampingan gitu ya. Jadi kayak tutorial mengakses ke portal belajar kita di academy.oracle.com. Maka permintaan saya di sebelumnya tadi bahwa Anda memberikan atensi pada mata kuliah ini itu kasusnya adalah saat ini saya akan memberikan tutorial kepada Anda. Jadi bagi teman-teman yang maksud saya begini, karena memang saya biasanya di mata kuliah setiap mata kuliah pertemuan pertama itu pertemuan yang krusial, gitu ya, pertemuan yang krusial. Jadi kalau Anda nggak ikut di pertemuan pertama, biasanya jika terjadi sesuatu yang berbeda dengan teman-teman kelasnya itu ya memang karena di pertemuan pertama, pertemuan awal nggak hadir, biasanya begitu ya. Oke, jadi di pertemuan ini target saya adalah kita sudah bisa mengakses Student Hub ini, gitu ya. Terus bagi teman-teman yang punya teman di kelas ini yang tidak hadir, gitu ya, bisa memberikan pengetahuannya, dia bisa sharing, bisa ngajak dia untuk ngakses, terus supaya nggak ketinggalan. Karena pertemuan hari Kamis saya sudah akan melewatkan pertemuan hari ini, gitu ya. Jadi teman-teman yang tidak hadir nanti bisa Anda beritahu, gitu ya. Anda beri pengertian bahwa kelas ini itu sudah materi itu sudah nggak akan dibahas lagi. Oleh karena itu, maka saya meminta perhatian Anda kalau saat ini Anda sedang berkendara, lebih baik dan Anda memang masih mau mengikuti apa yang terjadi atau tutorial kali ini, ya berhenti dan bisa memperhatikan. Demikian juga Anda yang sedang melakukan aktivitas lain, entah itu mengerjakan hal yang lain dengan komputer Anda atau hal yang lain di sekitar Anda, bahkan saat ini sedang ngegame, gitu ya. Anda bisa stop dulu, kemudian buka browsernya, kemudian melakukan ngikuti tutorial hari ini, gitu ya. Saya nggak akan mengulangi lagi, gitu ya. Dan kebetulan memang di menu saya ini, di menu Google Meet saya tidak ada fungsi recording. Recording nggak ada fungsi recording, gitu ya. Nggak tahu, mungkin karena tadi mungkin ada yang sudah pernah buka linknya, kemudian nggak masuk, gitu ya. Buka linknya, kemudian leave saja, jadi masih nanggung masih nanggung cache, gitu ya, sehingga di sini juga tidak ada perintah atau menu untuk recording. Oke, ya boleh dibilang kendala ya kendala, tapi bisa jadi tidak kendala kalau kita bisa fokus, gitu ya. Oke. Nah, sambil Anda membuka file Student Hub, ya, Student Hub, Anda kan nanti akan ngopi, gitu ya. Kalau Anda ngopi biasakan ambil ini, karena sering-sering ketika saya menggunakan browser yang lain, gitu ya, ada elemen atau karakter-karakter yang lain akan muncul, yang akan ikut kalau saya hanya
pilih copy begitu aja. Gitu ya. Oke. Nah, di Oracle Academy ini menyediakan tempat belajar kita, bukan hanya materi tetapi juga model evaluasinya. Oke, untuk mengakses ke Oracle Student Hub karena Anda seorang student, maka Anda diminta untuk bergabung ke Oracle Academy lewat Student Hub. Ini namanya Hub, Oracle Hub, Academy Hub. Nah, Anda bisa arahkan pointer Anda ke sign in yang di sebelah kanan, itu ya. Ada dua pilihan, adalah sign in to Member Hub sama Student Hub. Kalau saya sebagai pengajar, saya milihnya adalah Member Hub. Tetapi Anda sebagai student yang sudah dapat akun, itu adalah Anda pilihnya Student Hub. Oke. Ya. Dua gapat manam jupan lan luh. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana Anda sudah masuk ke Student Hub, diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Saya sudah mendaftarkan 40 akun untuk kelas ini, ya, dan masing-masing sudah saya berikan ke Anda, masing-masing akun, gitu ya. Ini diberikan secara otomatis bagi Anda. Nah, username Anda ambil di sini, gitu ya. Jangan menggunakan user teman Anda. Oke, jangan sampai Anda menggunakan user teman Anda pakai, kemudian Anda misalkan bicaranya adalah lucu-lucuan gitu ya, supaya kita mau ngeprank gitu ya. Jangan, di sini nggak ada lucu-lucuan, gitu ya, karena akan mempersulit hidup orang lain. Kita hidup sudah di masa yang sulit begini, masa masih mau ditambahin sih. Oke, itu ya. Oke, nah username Anda bisa tuliskan di sini, gitu ya. Kemudian passwordnya Anda bisa tuliskan di sini. Nah, ketika Anda nanti sign in, maka Anda nanti akan ditampilkan, kalau berhasil, gitu ya, Anda ditampilkan pada tampilan interface di mana Anda harus mengganti password Anda. Oke. Pertanyaannya, dari sekian banyak ini, adakah dari antara Anda yang sudah berhasil masuk ke perubahan password? Siapa ini? Mas Bagas. Muhammad Bagas. Bagas siapa ini? Adakah ya Anda bisa menceritakan apa yang Anda alami? Berhasil nggak? Sebentar Pak, ini laptop saya malah restart sendiri Pak. Pas tadi Oh, mau login. oke. Siapa yang sudah bisa masuk ke Oracle Academy? Saya, Pak. Oke, Saya, Pak. Brian. Oke, Brian bisa saya minta untuk tampilkan present. Izin share screen ya, Pak. Silahkan, saya sudah meminta Anda. Apakah sudah terlihat share screen saya, Pak? Belum. Bentar. Sabar. Oke. Ini, Pak. Oracle Academy. Tadi sudah ganti password ya? Siap sudah, Pak. Oke. Nah, ganti password karena memang ini adalah sebuah akun baru, maka memang Anda harus ganti password, ya. Nah, saya menilai bahwa Anda sudah tidak asing lagi dengan ganti password ini. Anda harus bisa menyelesaikan sampai dengan posisi saat ini, gitu ya. Nah, dari sini maka nanti kita akan lanjutkan sama-sama sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum bisa atau sedang dalam proses.
Eh, Tampilan ini adalah tampilan user student gitu ya. Tentu saja kalau saya pakai akun saya pasti tampilannya akan berbeda ya karena saya masuknya sebagai member hub gitu ya. Tampilannya pasti berbeda. Nah, lebih baik saya meminta panggilannya siapa ini? Mas Brian kah atau Mas Saldi kah? Brian, Pak. Oke, Brian. Brian. Tetap di Oracle Academy, biarkan itu. Siap, Pak. Mm-mm. Oke, saya akan menjelaskan karena ini tampilan yang semua teman-temanmu akan punya pengalaman yang sama. Nah, baik, di tampilan sebagai Student Hub, ini tempat Anda belajar. Ketika Anda berada di home, ada beberapa hal atau ada beberapa bagian yang penting Anda perhatikan. Di sebelah kanan atas itu user Anda, gitu ya. Nah, kalau Anda Anda masuk ke preferences, Anda hanya diizinkan untuk ganti language dan zona time zona waktu ya. Saya set semua menjadi Bangkok semua gitu ya. Kita ngikuti Thailand gitu ya, tapi jangan ikut-ikut Thailand. Kalau ikut-ikut Thailand ya nanti ada apa namanya eh Lady Boy. Oke. Terus nanti seiring dengan berjalannya waktu, saya mencoba untuk ganti user Anda masing-masing sesuai dengan nama serta NIM Anda ya. Oke. Terus di sebelah kiri atas di bawahnya logo Oracle Academy ada Home, ada My Learning, ada My Reports gitu ya. My Learning pada prinsipnya muncul di bawah ini gitu ya. Ada My Channel, ada My Path. Jadi sebetulnya learning Anda itu sebetulnya juga akan muncul di home-nya ini gitu ya. Kecuali selain bahwa kalau ada di home itu disembunyikan, dia hanya tampil beberapa, yang lain disembunyikan. Sedangkan kalau Anda masuk ke menunya My Learning nanti akan ditampilkan semua. Tapi kebetulan ya cuman sedikit gitu ya. Karena sedikit ya sebetulnya ada di home aja cukup gitu kan. Orang bilangnya begitu, di home saja cukup. Terus di My Report ini Anda mau bikin report perjalanan Anda, bahkan nilai Anda, kuis serta exam Anda bisa ada di sini. Gitu ya. Terus di sebelah kanan ini ada tampilan yang biasanya akan muncul bantuan atau link ke tempat lain begitu ya. Contohnya di sini adalah ada pilihan help, yaitu adalah Redeem Certification Exam Vouchers Demonstration. Di sini nggak usah diklik ya nantinya. Itu Anda akan dibawa ke eh, ya merupakan konsekuensi keuntungan Anda terdaftar dalam Oracle Academy, yaitu adalah Anda berhak untuk mendapatkan voucher. Voucher apa? Voucher ini adalah kalau Anda ikut sertifikasi profesional gitu ya. Di CTC disediakan Anda mau ambil sertifikasi eh SQL Junior Certification gitu ya, atau langsung SQL-nya, atau Anda mau pakai jadi Oracle eh OCA, Oracle Certified Associate gitu ya, Oracle Database Certified Associate gitu kan. Ya bisa diambil di eh CTC ya. Legal diakui sama Oracle. Brandednya normal, artinya normal itu ya sesuai dengan aturan yang berlaku di apa namanya itu istilahnya apa,
training secara profesional gitu ya. Sorry, sertifikasi testing center secara profesional gitu ya. Person Foo segala itu ada di CTC. Oke. Nah, kalau Anda mau ngambil paket sertifikasi untuk database ini, Anda bisa minta Anda mendapatkan hak untuk menerima voucher gitu ya. Kalau nggak salah 25% deh. Lumayan gitu ya, 25%. Nah, nanti Anda bisa bawa itu ke CTC, terus Anda bisa daftar, harganya sekian, terus Anda kasih vouchernya itu, Anda bisa dapat potongan harga dan seterusnya. Terus di home ini ada dua bagian besar utama, itu ada My Channels sama My Learning Path ya. Baru pertama kali kok sudah ada My Learning Path, itu ada dua hal, yaitu Member Hub Learner Guide and Orientation, kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Anda bisa akses itu terserah kapan Anda bisa baca gitu ya. Saya minta Anda membacanya, entah itu model skimming silahkan gitu ya. Yang penting Anda baca, Anda tahu ya. Dan yang jelas bahwa belajar Anda itu munculnya ada di My Channels. Silakan Anda klik My Channels, yaitu Sistem Basis Data 1 TI-ADC. Itu kodenya saya, kode channelnya saya. Anda bisa klik Details atau Anda bisa klik Sistem Basis Data 1 TI. Mas Brian, silahkan Anda klik Details atau di My Channels. Ya, detailsnya My Channels, Sistem Basis Data TI. Details. Iya. Nah, details ini Anda akan naik ke atas coba. Ini apa ini? Ini member of learning. Ini learning ya. Jangan. Back lagi ke home. Pilihnya yang My Channels. Ini Pak. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman, ini yang yang Anda hadapi ketika Anda belajar di mata kuliah ini. Ada dua materi yang tersedia bagi jalur pembelajaran Anda. Di learning path Anda ada dua, yaitu DD Database Design serta DP Database Programming with SQL. Nah, kedua-duanya ini ditawarkan kepada Anda dan Anda harus mengambilnya. Ya, saya bilang harus mengambilnya. Jangan pernah sampai tidak Anda ambil. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau mengambil, Anda mendaftarkan diri untuk ngambil materi belajar ini adalah Anda harus lakukan enrollment, Anda mendaftarkan gitu ya. Oleh karena itu saya minta Anda mendaftarkan. Mas Brian, coba Anda klik di detailsnya DD Database Design, Anda klik detailsnya. Nah, ciri bahwa Anda harus mendaftarkan itu adalah pada bagian atas ada tombol enroll. Itu harus Anda klik. Ya, wajib Anda klik sehingga akan tertulis enrolled. Ya. Ya, bisa ditutup. Enrollnya bisa ditutup. Kalau ini Anda refresh jadi tulisannya unenroll. Ya, nggak usah diklik lagi, biarkan. Nah, jadi bagi teman-teman yang lain, Anda sudah tahu saya melakukan pendampingan terhadap salah satu dari teman Anda untuk enroll learning path ya, enroll pembelajaran, materi pembelajaran. Oke. Karena ini baru database design, nantinya Anda harus juga melakukan hal yang sama untuk database programming ya.
Oke, nanti dulu saja. Nah, sekarang begini, teman-teman, di database design ini nanti ada sekian banyak section. Dari section 0, Anda boleh buka, Anda boleh pelajari, silahkan. Gitu ya. Kalau Anda klik view, misalkan contoh, Mas Brian bisa klik di baris yang pertama, database design course map, gitu ya. Nah, Anda akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Kok mirip-mirip? Ya, di sebelah kiri itu adalah ada tombol play yang Anda bisa klik play, nanti akan menampilkan tampilan adalah PDF kalau nggak salah. Ya, tergantung materi yang ada di play-nya itu apa. Klik aja. Oh, anu ya, ada tampilan baru untuk buka PDF ya, Mas ya. Ya, Oh ya. ini Pak. Nah, nggak muncul ya? Kok nggak muncul ya? Milik Anda nggak muncul ya? Yang ini Pak. Yang ini mana? Ya, bentar. Izin bentar Pak. Mm-mm. Kayak gini Pak. Mm-mm. Iya. Nah, tampilannya kayak begini. Ya ini sebetulnya kan PDF, ya toh. Tapi ditampilkan dalam jendela yang baru. Tadi nggak muncul karena eh, apa namanya munculnya di jendela yang lain gitu ya. Oke. Nah ini Anda bisa baca, gitu ya. Anda bisa tutup dan kembali ke gitu. Nah Anda bisa lihat di tengah itu ada lingkaran hijau yang menunjukkan 100%. Nah, lingkaran hijau ini menunjukkan bahwa Anda ternyata sudah pernah membuka atau sudah pernah play, tergantung materinya materi apa. Mau materi PDF ada atau materi audio, video tergantung dari materinya, programnya. Ya. Oke, Anda bisa kembali lagi ke tadi. Anda bisa kembali lagi ke channel. Ya. Oke, terus scroll ke bawah. Oh, kalau naik ke atas adakah? Nah, sebelum section 1, sebelum section 1 itu Anda mau mau buka semuanya silahkan. Oke. Jadi di atas section 1 Anda mau buka semua silahkan. Nah, kalau sudah Anda tahu ya modelnya akan seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke section pembelajaran kita. Nah, misalkan di section 1. Di section 1 introduction itu adalah mengenai pengenalan kita. Nah, sekarang begini. Teman-teman ketika Anda melihat back aja dulu Mas. Back saja dulu. Nah, ketika Anda lihat section 1, itu kan ada DD 1-1 Introduction to Oracle Academy, kemudian ada DD 1-2 Data vs Information, dan seterusnya, sampai dengan bagian akhir dari section 1 ada DD section 1 Quiz. Bisa scroll sedikit? Ya, ada DD section 1 Quiz. Nah, ini adalah materi belajar Anda untuk section yang pertama dan diakhiri dengan sebuah evaluasi yang namanya quiz.
Oke, saya akan menjelaskan kepada Anda. Selain materi, saya tadi sudah sebutkan ada kuis. Selain kuis ada nggak? Ada. Jadi kelas kita itu ada, selain ada kuis, ada exam. Selain ada kuis, ada exam, ada tugas yang saya akan berikan untuk memperkuat pengetahuan Anda. Demikian juga akan ada yang namanya final project, gitu ya. Nah, kita bahas dulu bahwa kalau ternyata ada kuis. Nah, kuis ini aturannya seperti apa? Kuis ini adalah digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Evaluasi terhadap pengetahuan Anda, pemahaman Anda mengenai section tersebut. Jadi ada setiap section ada kuisnya. Kuis tersebut boleh Anda kerjakan kapanpun dan berapa kali pun. Cuman hanya saja ada limitasinya. Limitasinya adalah Anda harus lulus atau Anda dinilai mengetahui mengenai section tersebut, ya, materi tersebut dengan grade. Passing grade untuk kuis itu adalah 70. Gitu ya. Nilainya 70 ke atas. Oleh karenanya, maka ketika Anda kuis itu usahakan di atas 70. Kalau Anda ingin mengulangi, silahkan. Anda mau ulangi berapa kali pun silahkan. Ya. Pak, kalau saya sudah 72 misalkan, terus saya ngulangi lagi dapat 100, mana yang akan diambil yang 100? Tidak. Yang diambil yang pertama kali lulus. Pak, kalau saya kurang dari 70, ya ulangi lagi aja. Pak, kalau saya kurang 70 yang sudah 2 kali, ulangi aja dulu. Pak, saya sudah 10 kali nyoba gitu ya. Ya kebangetan kalau 10 kali nggak bisa lebih dari nggak bisa lewat 70, betulnya kebangetan. Ya ulangi aja gitu ya. Sampai Anda bisa lulus semua gitu ya. 70. Ya, passing grade untuk quiz 70. Maka kalau Anda scroll lagi, Mas Brian tolong itu di scroll di section 2. Itu ada materinya, kurikulum, nggak usah diklik dulu. Anda bisa lihat pada bagian akhir dari section kedua, itu ada quiz juga. Nah, quiz section 2. Dan terus sampai dengan section kelima. Section kelima, scroll sampai dengan section kelima. Nah, di section kelima, setelah section kelima, maka Anda akan ketemu pembelajarannya adalah database design midterm exam. Nah, ini yang dinamakan exam. Exam ini perlakuannya sedikit berbeda dengan quiz. Ya, satu, exam. Kita akan melakukan exam itu dengan waktu yang ditentukan. Jadi kapan kita mulai, gitu ya. Kemudian jumlah attempt-nya, jumlah Anda mencobanya. Kalau kuis tadi kan tidak ada batasan. Nah, kalau si exam itu Anda hanya diberikan 3 kali kesempatan. Ingat-ingat ya, bedanya kuis sama exam itu apa? Exam itu Anda hanya boleh melakukan exam pada jam atau waktu yang ditentukan. Terus yang kedua, maksimum mencobanya, ya, kesempatannya hanya 3 kali. Terus yang berikutnya adalah passing grade-nya adalah 60. Oke. Nah, jadi silahkan Anda pelajari semuanya, silahkan Anda pelajari, silahkan Anda kerjakan kuis, tapi jangan pernah pegang exam. Ya. Pak Arya bisa tahu nggak? Bisa. Saya bisa tahu status Anda kalau Anda ngeklik database design midterm exam ini, saya bisa tahu karena di sistemnya portalnya si Oracle Academy itu memungkinkan begitu Anda klik dia langsung nyatet. Ya, jadi jangan ya, jangan. Scroll ke bawah lagi Mas Brian, itu ada section 6, nanti ada
quiz section 6, 7 ada quiz section 7, 8 ada quiz section 8, 9 ada quiz section 9, 10 tidak ada, 11 tidak ada. Nah, berikutnya terakhirnya adalah database final exam. Sama, ini exam juga. Aturannya waktunya kita tetapkan bersama, gitu ya. Tidak boleh Anda mendahului dan tidak boleh Anda di luar itu, gitu ya. Gampangannya di luar jam yang kita sepakati, itu Anda tidak boleh melakukannya. Terus cuma 3 kali, terus passing grade-nya 60. Oke. Nah, materi ini semuanya Anda dianggap oleh sistem sebagai student yang completed, lulus, jikalau semua materi ini sudah Anda buka, sudah Anda pelajari, kuisnya juga memenuhi syarat, ya. Kuisnya di atas 70 semuanya, kemudian examnya di atas 60 semuanya, ya. Nah, maka Anda baru bisa dianggap lulus oleh sistem, gitu ya. Oke, itu. Nah, hal yang sama berlaku ketika Anda membuka atau berada pada materi database programming. Mas Brian, silahkan Anda back untuk ke database programming. Back aja. Nah, ke database programming. Klik database programming, jangan lupa enroll. Enroll dulu, gitu ya. Nanti ketika sudah enroll, sudah berikutnya Anda nggak perlu lagi enroll. Cukup sekali saja. Oke. Nah, terus sama seperti pesan saya ketika di database design, ya nanti Anda buka semua supaya si sistem merekognisi Anda, mengidentifikasi Anda sudah mendapatkan materi semuanya. Ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya bisa legal sistem itu mengeluarkan sertifikat bagi Anda. Kalau enggak akan keluar, percaya saya, gitu ya. Nah, nanti kalau semuanya sudah, maka nanti Anda akan mendapatkan tombol sertifikat. Kalau sudah semuanya sudah rampung ya, sudah selesai. Bukan cuman kelasnya selesai, tetapi kewajiban Anda di portal ini sudah selesai. Nanti akan muncul tombol sertifikat. Tombol sertifikat itu ada di atas. Di sebelahnya enrollment itu loh. Nah, di sebelahnya itu nanti akan muncul. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Pak, apakah kita bisa mengakses materinya setiap saat atau pada saat pemateri aja, Kak? Silahkan. Mau kapanpun silahkan. Nggak ada batasnya kok Oracle Hub ini nggak ada batasnya. Student mau akses kapanpun, dimanapun, nggak harus dengan laptop, pakai HP pun bisa. Jadi artinya bahwa materi ini memungkinkan Anda belajar kapanpun, dimanapun. Kalau demikian, maka tidak ada istilah bahwa materi nggak ada, materi sulit didapat, tidak diberikan materi, nggak mungkin, gitu ya. Semuanya sudah tersedia, tinggal Anda akses, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari siapapun gitu ya, kelasnya Pak Arya dapat materi nggak? Ya dapat, diberikan sama portalnya kok, gitu kan. Itu Anda kalau bilang nggak ada gitu ya, nggak dapat, itu Anda berbohong pada dirimu sendiri. Anda dapat kok, cuman nggak dibuka, gitu ya, ceritanya beda. Gitu Mas Brian.
Ya, jadi kalau macam kita ingin baca-baca Silahkan. apa, nggak apa-apa ya Pak? Nggak Berarti apa-apa. kalau Nggak apa-apa. Ya, kalau selama itu masih materi silahkan. Tapi kalau sudah eksam jangan. Gitu ya, karena kita mau punya apa namanya level penilaian yang sama. Itu ya. Oke. Mau baik Pak, makasih. Anda mau buka kapanpun dimanapun silahkan. Ya, yang jelas section 0 itu jadi materi Anda untuk Anda baca-baca. Mulai dari course map-nya seperti apa, objektifnya apa, kemudian contoh desain, database desainnya seperti gimana, kemudian ada contoh untuk rubrik penilaiannya nanti seperti apa, ada itu. Kalau Anda scroll ke bawah, Mas. Nah, itu ada rubrik, 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 scrollnya kebanyakan, kebanyakan atas. Op. Turun dikit, turun dikit. Nah, itu dia ada rubrik. Ya, rubrik. Kalau Anda klik rubrik, nanti Anda bisa lihat apa namanya. Kalau di course, kalau di kursus atau di kelas di internasional itu penilaiannya seperti apa, Anda bisa lihat di situ. Oh, apa aja sih yang jadi penilaian? Nah, itu yang harus Anda kuasai. Oke, terus di sana ada database curriculum software requirement, butuhnya apa saja, ya. Anda nanti bisa lihat. Kemudian ada iAcademy Apex Learner Guide, kemudian OECP atau Oracle Academy Cloud Program Learner Guide. Anda bisa bisa ikut apa namanya materi Apex atau artinya pakai Oracle Cloud, program Oracle Cloud itu ya. Tapi kita nggak akan bahas lebih lebih dalam. Yang penting adalah Anda punya materi untuk belajar database-nya. Kemudian ada SQL schema script. Itu nanti Anda akan pelajari ketika apa namanya database programming, gitu ya. Kemudian ada SQL schema ERD sama table design. Anda bisa pelajari atau Anda bisa lihat sampel nanti yang akan kita gunakan atau ERD yang baik itu seperti apa, ada di situ. Ya. Kemudian karena itu adalah apa namanya model, gitu ya. Terus kalau physical data modelnya seperti apa, ada di sana juga. Oke. Kemudian PL SQL schema script, PL SQL schema table design itu posisinya ada di mata kuliah yang lain. Ya, ada di mata kuliah yang lain. Nggak tahu ini kok tiba-tiba nongol di sini, mungkin sudah jadi apa namanya bundle-nya mereka, paketnya mereka. Oke, kemudian introduction dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, dari sini Anda sudah tahu bahwa ternyata model mata kuliah atau kelas saya itu mungkin beda sama kelas yang lain. Artinya apa namanya dosen yang lain. Saya mensyaratkan Anda itu duduk di depan komputer Anda, mengakses materinya sambil, jadi artinya ketika kuliah itu nggak disambi, tidak ya, jadi fokus gitu ya, hanya kuliah aja gitu ya. Perkara Anda apa namanya menyediakan minum silahkan, perkara Anda cuman pakai celana pendek gitu ya silahkan, nggak apa-apa, kaosan silahkan, nggak apa-apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oh ya, berikutnya adalah karena mata kuliah ini ada 2 slot, artinya ada 2 jadwal, maka saya menghendaki Anda untuk memenuhi
kehadiran di kedua jadwal tersebut, hari Selasa dan hari Kamis, ya. Anda harus memenuhi, artinya Anda nggak boleh bolong lebih dari, jadi total kehadiran Anda itu harus di atas berapa persen? 75% ya. 80% apa 75%? Saya lupa. Ya. Ya sesuai dengan aturan universitas lah. Oke. 80% berarti bolosnya 3 kali. 3 minggu, sorry. Ya, Mas Brian bisa berakhir share screen atau presentingnya Baik, bisa Pak. ya, terima kasih. Saya akan tunjukkan kepada Anda kalau Anda sudah menyelesaikan semua istilahnya jadi wajib militer Anda di kelas ini atau di materi ini, itu kayak begini. Semoga nampak. Dua gabat manam jupan lalu. Ini angkatan 2019 Yopi, ambil database desain learner gitu ya. Nah ini dia. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Ini ada sertifikat. Kalau ini diklik, maka nanti PDF-nya akan muncul dan ditandatangani sama Vice Presidennya Oracle Academy, yaitu Elizabeth Snyder. Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi ada tombolnya ini. Karena milik Anda belum, ya nggak akan muncul. Tapi kalau ini sudah 50/50 kan berarti 100% ini. Ya, beres dong. 50/50 berarti sudah full. Dia sertifikat. Bisa muncul tombol sertifikat ini. Oke. Nah, sampai di sini saya sudah menyelesaikan target saya hari ini, yaitu menjelaskan mengenai Oracle Academy, alasan mengapa kita menggunakan Oracle Academy, kenapa menggunakan Oracle juga. Kemudian saya juga mendampingi pemanfaatan portal yang tersedia, yaitu portal Oracle Academy Student Hub. Walaupun ada satu lagi portal dari Oracle Academy yang belum saya sampaikan ke Anda terkait dengan materinya, belum sampai ke sana gitu ya. Terus saya juga sudah menjelaskan mengenai aturan yang berlaku mengenai penilaian juga, kemudian soal bahwa kita nanti akan punya kesepakatan penyelenggaraan exam gitu ya. Saya juga sudah ngasih tahu gimana aturan mengenai kuis, gimana soal exam baik midterm, final exam gitu ya. Nanti juga akan ada tugas, kemudian akan ada final project. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Pada ngantuk kah? Kalau dari saya belum, Mbak. Oke. Wush. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Panggilan siapa? Radian aja, Pak. Radian, bukan Mas Yoga ya? Itu, ya, itu Oracle-nya itu ada biaya tambahan nggak, Pak? Oracle-nya ada biaya tambahan atau tidak? Kalau Oracle-nya tidak ada biaya tambahan, setahu saya, gitu ya. Oracle-nya tidak ada biaya tambahan, kecuali ditetapkan oleh fakultas apa prodi itu mengenai biaya
misalkan sertifikat gitu ya. Nah, jadi artinya gini, loh Pak, tadi kan sudah ada sertifikat, iya itu yang tanda tangan adalah Elizabeth Schneider secara otomatis oleh sistem gitu ya. Kalau Anda punya punya apa namanya sertifikat yang dikeluarkan dan bertanda di sana adalah pengajar Anda. Nah, itu yang mungkin akan terhitung sebagai apa namanya biaya tambahan. Itu ya, gampangannya seperti itu. Saya sedikit lupa mengenai aturan yang terakhir, pembahasannya seperti apa dengan CTC. Ya, jadi artinya kalau Anda mau ambil apa namanya sertifikat itu secara online gitu ya, silahkan Anda pakai Anda ambil dengan cara tersebut. Tapi perlu Anda ketahui ada sertifikat yang berikutnya, ada sertifikat yang bisa Anda peroleh kalau Anda betul-betul lulus mata kuliah ini secara sistem lulus, secara nilai juga apa namanya memuaskan. Sertifikatnya adalah sertifikat kelulusan apa namanya materi atau kurikulum SPD 1 gitu ya, database design and nanti kalau Anda mau tahu hasilnya itu kayak gini nak, sebentar saya akan, kalau Anda buka sertifikatnya satu persatu seperti yang tadi ada tombolnya tadi, itu tampilannya akan seperti ini. Ya, belum muncul. Ya. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kurang besar ya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini award of course completion. Completion ya, complete. Bukan apa namanya menyelesaikan. Ini hanya complete saja. Jadi kalau Anda memang lulus semuanya, nanti tulisannya bukan award of course completion, tetapi apa? Aduh saya lupa. Apa namanya? Menyelesaikan apa? Oh, pass exam kalau nggak salah. Pass exam. Terus di sini kan masing-masing materi, database design sendiri. Nanti kalau Anda di database programming sendiri. Nah, kalau yang dari kami pengajar itu jadi satu, database design and database programming with SQL gitu ya. Sebentar, contohnya saya punya enggak ya? Saya biasanya sudah saya kirimkan ke mana sih? Begitu sementara itu teman-teman ada contoh completion award of achievement. Bentar. Ini bisa muncul di sini enggak ya? Nggak bisa teman. Ini bentar, saya stop dulu. Saya akan ganti ke ini. Ini contoh. Beda, sertifikatnya beda. Nah, bisa lihat teman-teman? Kalau tadi Bisa, Pak. kalau tadi completion, kalau yang ini achievement. Dan di situ apa namanya? Tutornya atau instrukturnya itu keluar di sana. Gitu ya, teman-teman. Mas, Mbak. Kan lengkap itu. Iya, siap. Ya, beda ya, ada database design and programming with SQL. Kemudian selesai dengan final exam. Itu bacanya kayak begitu. Jadi achievement ke siapa bahwa successfully completing Oracle Academy untuk materi ini dengan final exam pada tanggal berapa. Dah, seperti
Itu. Nah, mungkin ada yang ya gimana Mas Brian? Pak, itu sertifikatnya tuh bisa untuk, maksudnya dia untuk di dunia kerja aja, Pak. Kalau untuk apa? Kira kan ada apa aktivitas mahasiswa itu nggak dipakai, Pak. Setahu saya bisa tuh Mas. Oh, yang Eh, dari HMP ya. waduh, nggak tahu. Saya lupa untuk hal tersebut dulu pernah disetujui, tapi yang sekarang tanyalah sama LK sekarang, jangan tanya sama saya. Saya nggak Baik, tahu. Pak. Eh, saya nggak Baik, Pak. tahu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya, nggak ada ya. Oke, jikalau tidak ada, target pertemuan pertama saya sudah saya selesaikan. Saya sudah membawa Anda ke apa namanya penggunaan Oracle Academy, penjelasan panjang lebar mengenai Oracle Academy. Perlu Anda ketahui kalau di Oracle Academy standarnya, kalau Anda baca di materi di section 1, mengenai introduction to di Oracle Academy, di sana Anda diberikan gambaran kalau Anda apa namanya jadi database, bekerja sebagai database administrator itu diperkirakan gajinya berapa, tapi di Amerika sana gitu ya. Terus habis itu apa namanya kalau jadi database junior analyst itu berapa dan seterusnya itu ada. Anda bisa baca secara apa namanya mandiri. Kemudian berikutnya ada apa namanya apa istilahnya? Ada sertifikasi, jalur sertifikasi di mana Anda bisa ambil kalau Anda mau apa namanya apply ke perusahaan besar. Itu Anda harus ngambil apa namanya sertifikasi. Tentu saja ada voucher gitu ya. Anda bisa ambil vouchernya, kemudian Anda bisa lakukan sertifikasi. Materinya seperti persis seperti yang kita pelajari saat ini. Gitu ya. Wait. Nah, terus apalagi ada beberapa jalur sertifikasi yang bisa Anda raih gitu ya. Waduh. Jadi Oracle certification-nya bisa ada 2 ya. Jadi jalur bagian dari Oracle Certified Associate ya, yaitu Oracle Database SQL dengan kode exam adalah 1Z0071 ya. Atau yang kedua adalah ini ada Oracle Database 11G Program with PL SQL Exam ya. Tuh. Oops. Ya, listriknya mati. Kalau listriknya mati, aku juga mati. Duh. Aduh, listriknya mati. Kuliahku terpedot. Ya, teman-teman, halo. Halo, Pak. Ya, Pak, masuk. Iya, Tadi Bapak nge-freeze.
Iya, bukan nge-freeze. Eh, apa namanya? Listrik di rumah saya mati. Jadi saya tidak bisa mempertahankan apa namanya koneksi ini, gitu ya. Jadi terus tadi sempat out, gitu ya. Oke, tadi sampai mana saya ngomong? Ya sudahlah. Intinya saya sudah memberikan kepada Anda. Anda bisa lakukan apa namanya perencanaan mau harapannya saya sih ya, kalau Anda sudah dapat ini Anda bisa lanjut jadi apa namanya ke ngambil sertifikasi profesional gitu kan. Harganya berapa? Seingat saya satu kalau 2 juta sekian, nggak sampai 2,5 juta kalau nggak salah. Terus dapat voucher itu 25%. Lumayan 1, sekian. 1, sekian itu kan kalau Anda beli HP yang murah meriah itu kan ya entry level dapat pasti ya. Ya lebih baik Anda apa namanya ambil sertifikasi ini, berusaha untuk one test one pass, kemudian Anda bisa dapat pekerjaan yang sangat layak, doanya sangat layak, sehingga Anda bisa ganti apa namanya keinginan Anda untuk punya HP yang jauh lebih bagus gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, ada kalau tidak ada yang ditanyakan itu ya. Tadi pagi sempat mati lampu sih tempat saya juga, listriknya mati juga. Jadi kelas saya yang tadi pagi sempat tertunda berapa jam, 20 menit. Kalau tidak ada, maka saya bisa akhiri pertemuan hari ini dan kita akan ketemu di hari Kamis. Di jadwalnya jam 7 pagi ya teman-teman ya. Ya Pak. Oke. Demikian pertemuan hari ini dan selamat siang, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Selamat sore, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Sore Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin live Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Live. Terima kasih. Pamit.